Chapter 2386-2390. Tan Yun menyaksikan pemandangan para dewa berlutut dan menyembah, dan dia dan para wanita di Senzu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, Wu Jizi tampak bersemangat dan berkata, "Tuan, Anda tidak tahu bahwa orang-orang di bawah dan di belakangnya semuanya setia kepada dewa kuno abadi 90 juta tahun yang lalu. Lebih dari 7 juta tahun yang lalu, ketika kami mengetahui bahwa Anda berada di alam ilahi Dongsu, kami diam-diam mencari Anda, tetapi sayangnya kami belum menemukan Anda." Bawahan bersumpah bahwa semua orang di sini tidak pernah mengkhianati Protos kuno abadi. Jika bawahan berbohong, darah akan terciprat di tempat. Kembali ke Tuan, kami, 33.300 miliar orang, diam-diam membentuk aliansi abadi, kami hanya menunggu Tuan muncul dan mengikuti perintah Anda. Melihat Wu Jizi bersumpah, Tan Yun tentu tidak akan ragu lagi. Dia bangkit dari Senzu ke langit di atas para dewa, dan sebuah suara nyaring terdengar, "Semuanya, maafkan aku." "Terima kasih Tuan." Setelah para dewa bangkit, Tan Yun bertanya, "Karena kamu telah membentuk aliansi abadi, tentu saja ada seorang pemimpin. Siapa pemimpinnya?" "Kembali ke Tuan, hanya ada wakil pemimpin." Wu Jizi berkata dengan hormat, "Pemimpinnya adalah Anda." "Jadi itu masalahnya." Tan Yun berkata lagi, "Siapa wakil pemimpinnya?" "Kembalilah ke tuannya, itu adalah bawahannya," kata Wu Jizi. 33.100 miliar orang ini, sudah berapa lama Anda memimpin?" tanya Tan Yun. Wu Jizi berpikir sejenak dan berkata, "Kembalilah ke tuannya, karena Anda membunuh 16 putra Fu Chashu lebih dari 7 juta tahun yang lalu. Bawahan Anda telah mulai membangun aliansi abadi, dan mereka telah bertanggung jawab atas mereka sejak itu." "Oke, sangat bagus." Tan Yun tersenyum puas, membuang senyumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wu Jizi Ting Feng. Bawahan ada di sini." Wu Jizi langsung melakukan tendangan voli dan berlutut dengan satu lutut. Tan Yun berkata dengan suara keras, "Mulai hari ini, aliansi abadi dibubarkan, dan aku, Tan Yun, mengkanonisasi Wu Jizi sebagai penguasa benua timur saat ini, dan mengambil alih seluruh alam dewa benua timur." "Bawahan, terima kasih Tuan atas rahmat." Wu Jizi berlutut dengan satu lutut bukannya berlutut di kedua lutut, dan berkata, "Tuan, yakinlah, mulai sekarang, bawahan Anda pasti akan membuat alam ilahi Dongsu lebih makmur di bawah kepemimpinan Anda. Aku percaya padamu." Setelah Tan Yun meminta Wu Jizi untuk berdiri, para dewa bersujud kepada Wu Ji, bawahan memberi hormat kepada Tuan Guru. Hadiah gratis. Setelah para dewa bangkit, Wu Jizi melihat ke belakang dan berkata, "Tuan, sekarang Anda telah menaklukkan Shizu, Nanzu, dan Dongsu. Kemudian, bawahan Anda akan mengikuti Anda untuk menyerang alam dewa Beisu." Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Dongsu Shenzong dan Kaisar Besar Dongsu baru saja meninggal, dan wilayah ilahi Dongsu bergolak, dan Anda harus tetap tinggal untuk menstabilkan situasi. Untuk menyerang Beisu Divine Realm, Sisi dan aku sudah cukup, dan kamu harus melakukan 3 hal selanjutnya." Wu Ji berkata dengan hormat, "Tuan, tolong bicara." Tan Yun menasihati, "Pertama, taklukkan semua kota dari dinasti leluhur Dongsu, dan mereka yang tidak turun akan dibunuh tanpa ampun. Kedua, cari tahu siapa lagi yang berpartisipasi dalam pengepungan rakyat kita 90 juta tahun yang lalu. Jika Anda menangkap mereka, bunuh mereka. Ingat, jangan bunuh orang yang salah. Ketiga, saya ingin Anda menyelesaikan penyatuan lengkap alam ilahi benua timur dalam waktu 100 tahun. Apakah Anda bisa?" Mendengar ini, Wu Jizi berkata dengan keras, "Tuan, yakinlah bahwa bawahan Anda pasti akan menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada mereka." "Ya." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi." "Kirim guru. Kirim guru." Dalam tatapan hormat para dewa, Tan Yun mengusir Senzu, dan mengusir gadis-gadis itu ke lautan iblis, menuju Dewa Beisu. 2 tahun kemudian, ketika Senzu diangkut dari pinggiran area terlarang Laut Setan, Tan Yun menatap air yang gelap dengan kerinduan yang dalam di matanya, dan dia berteriak, "Yun Si, tunggu, ketika aku telah menaklukkan alam ilahi Beisu, aku akan mencarimu." Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Senzu melaju ke langit di atas pantai wilayah Dewa Beisu,
dan Zixi di atas Senzu melihat pemandangan yang sudah dikenal di bawah, dan adegan dikejar dan dibunuh oleh leluhur Beizu dan melarikan diri dari wilayah Dewa Beizu muncul di benaknya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya yang indah penuh dengan niat membunuh Beizu besar, serta 3 kekuatan utama yang bergabung untuk menghancurkan kuil Beizu saya. Kali ini, Fang Zixi kami bertekad untuk membunuh Anda ayam dan anjing. Ayah dan ibuku, balas dendam teman sekamarku yang meninggal secara tragis di kuil Beizu. Pada saat ini, demi keamanan, Tan Yun membiarkan semua putri kecuali Fang Zixi memasuki Menara Panjun. Setelah itu, dia menyingkirkan Senzu dan menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 480.000 kaki. Setelah itu, dia mengorbankan pedang Excalibur Hongmeng setinggi 400.000 kaki, dan tendangan voli Fang Zixi menuju benteng perbatasan alam Dewa Beizu. Bunuh kota Dewa Nanhai. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan Fang Zixi menerobos formasi pertahanan kota Dewa Nanhai dan mulai membantai kota. 1 jam kemudian, malam tiba, dan kota Dewa Nanhai dihancurkan. Tan Yun dan Fang Zixi langsung pergi ke kota leluhur Beizu. 1,5 tahun kemudian, Istana Kekaisaran Beizu, di aula yang megah, tubuh asli kedua Kaisar Beizu, duduk bersila. Kaisar Beizu, yang sedang duduk bersila dan alam leluhur 3 tingkat, membungkuk dan berkata, "Tuan, lebih dari 1 tahun yang lalu, kota Dewa Laut Cina Selatan pergi." Bawahan memperkirakan bahwa sisa-sisa dewa kuno abadi dan Fang Zixi datang menuju kota leluhur Beizu. Mendengar ini, Kaisar Besar Beizu perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Mereka datang tepat, dan sekarang Tan Yun dan Fang Zixi telah memerintah 3 alam dewa Sisu, Nanzu, dan Dongsu. Jika mereka datang, Kaisar ini dapat membunuh mereka dalam satu gerakan, membunuh mereka, dan merebut kekuasaan. Dengan cara ini, mereka dapat menuai keuntungan dari nelayan, dan keempat alam dewa semua akan merangkak di bawah kaki Kaisar." Tubuh sejati kedua bergema, "Tuan itu bijaksana, dan jika Anda berdua tahu bahwa Anda adalah 3 lapisan alam leluhur Dao tertinggi, mereka pasti akan bersembunyi ketakutan dan tidak berani datang." Itu alami. Kaisar Besar Beizu tertawa dan berkata, "Setelah keduanya datang, mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Itu hanya akan membuat bumi tidak bekerja setiap hari. Hahaha, hahaha." Pada saat ini, suara ngeri tiba-tiba muncul di luar aula. "Laporkan, kembali ke Agung, bahwa Tan Yun dan Fang Zixi telah tiba di luar kota leluhur Beizu." Mendengar ini, Kaisar Besar Beizu di aula berkata dengan ringan, "Kaisar ini mengerti, Anda dapat mundur." Ketika sang jenderal pensiun, Kaisar Besar Beizu bangkit dan berkata sambil tersenyum lebar, "Mereka benar-benar ada di sini. Sangat bagus." Setelah itu, Kaisar Beizu memerintahkan tubuh asli kedua untuk mengorbankan sebuah kuil. Setelah dia memasuki kuil, tubuh asli kedua memasukkan kuil ke dalam borgol. Setelah tubuh asli kedua membuka gerbang istana, ia melepaskan kesadaran ilahi alam Daozu, tidak hanya menutupi istana Kekaisaran Beizu, tetapi juga meliputi kota leluhur Beizu yang luas. Tubuh asli kedua ditemukan melalui kesadaran ilahi. Apakah itu istana atau kota leluhur Beizu? Ekspresi para dewa panik, dan suara tubuh asli kedua terdengar. Apa yang harus dilakukan? Kemudian Tan Yun dan Fang Zixi, bahkan Master Sekte Dongzu Shenzong dan Kaisar Besar Dongzu telah terbunuh, dan sekarang mereka telah membunuh kota leluhur Beizu kita. Kali ini, kita juga mati. Ya, beginilah caranya. Kaisar Agung dan Tetua Peziarah Wali kami hanyalah kesempurnaan agung alam leluhur Dao, dan Fang Zixi dikatakan sebagai alam leluhur Dao tertinggi tingkat pertama. Tepat ketika para dewa panik, suara keagungan sejati kedua bergema di seluruh istana dan kota leluhur. "Saya adalah Kaisar Besar Beizu. Kaisar ini memberitahu Anda bahwa dinasti leluhur saya di Beizu tidak akan pernah hancur. Hanya Tan Yun dan Fang Zixi yang akan mati. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, kamu akan membunuh tanpa ampun." Segera, istana kekaisaran dan kota leluhur Beizu menjadi sunyi, dan kemudian suara kebanggaan kedua terdengar. Kaisar ini akan pergi ke luar kota untuk bertarung, membunuh sisa-sisa dewa kuno abadi dan menghancurkan Fang Zixi. Hari ini adalah tanggal kematian sepasang anjing pria dan wanita ini. Mulai sekarang,
Kaisar ini akan menjadi penguasa umat manusia di alam leluhur tertinggi. Setelah itu, tubuh asli kedua berubah menjadi seberkas cahaya, yang melintas di atas istana dengan kecepatan sangat tinggi, dan terbang keluar dari istana beberapa saat kemudian, menuju gerbang kota leluhur Beizu. Kaisar yang agung menunggu bawahannya. Pada saat ini, peziarah wali leluhur Beizu, Tan Chuande, memancarkan kepenuhan alam leluhur Dao, terbang keluar dari istana dan menuju ke Kaisar Agung Beizu. Mendengarkan suara percaya diri Kaisar Besar Beizu, para dewa di kota leluhur Beizu bergegas menuju gerbang kota di atas kota. Setelah setengah jam, di luar kota leluhur Beizu, dengan mengamati Tan Yun dari formasi pertahanan besar, dia menemukan cara untuk membuka formasi pertahanan besar. Tepat ketika Tan Yun hendak menghancurkan formasi pertahanan besar, tubuh nyata kedua Kaisar Beizu terbang ke langit dan mendarat di menara. Segera, wali peziarah Tan Chuande terbang di samping Kaisar sejati kedua Beizu. Ketuk untuk melihat Kaisar Agung. Di menara, penjaga 9 lapis dari alam leluhur Dao, dengan puluhan ribu tentara ilahi, berlutut dengan satu lutut menuju tubuh nyata kedua. Bangun, tubuh sejati kedua berkata dengan ringan, dan Tuhan akan memimpin prajurit ilahi untuk bangun. Pada saat ini, ada ratusan juta pasukan elit di kota leluhur Beizu, melangkah ke udara dan berdiri dalam formasi serius. Dalam kekosongan luas di belakang ratusan juta pasukan elit, kerumunan penduduk kota terus mengalir masuk. Yang Agung, bunuh mereka. Kaisar, bunuh sisa-sisa dewa kuno abadi, dan bunuh Fang Zixi. Kaisar Agung. Tentara elit dan orang-orang kota berteriak, bersorak untuk kaisar mereka. Diam. Di lantai atas, tubuh sejati kedua perlahan mengangkat tangan kanannya, dan segera, tentara elit dan orang-orang kota dalam kehampaan terdiam. Tubuh sejati kedua menatap Tan Yun dan Fang Zixi di luar gerbang kota, dengan penampilan percaya diri, kamu benar-benar mengejutkan kaisar ini. Kamu benar-benar memerintah Shizu dan Nan dalam waktu singkat hanya dengan kekuatan kalian berdua. Zhou, Dongsu. Tapi, tubuh sejati kedua berkata dengan tegas, tapi, jika Anda berpikir bahwa Beizu adalah pengganggu yang baik, maka Anda salah, kesalahan besar. Melihat membunuh ayah dan musuhnya, Fang Zixi gemetar karena marah, Kaisar Besar Beizu, aku harus membunuhmu hari ini. Haha, hanya mengandalkanmu. Sebelum suara tubuh sejati kedua jatuh, suara tidak senang Kaisar Besar Beizu terdengar di benaknya, omong kosong apa dengan mereka. Segera perintahkan pembukaan gerbang kota, dan kemudian Anda akan berurusan dengan Dao Secret Realm 5 Tan Yun. Kaisar ada di sini untuk membunuh Fang Zixi. Itu tuannya. Setelah tubuh sejati kedua mentransmisikan suara, dia menghadap jenderal penjaga kota dan berkata, buka gerbang kota, Kaisar akan keluar kota untuk membunuh musuh. Begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya pembela kota yang tercengang, tetapi juga Tan Yun dan Fang Zixi di luar kota. Tan Yun dan Fang Zixi dapat melihat bahwa Kaisar Besar Beizu hanya berada di alam leluhur Dao. Tan Yun, mungkinkah Great Beizu menyembunyikan alam? Dia bukan kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Alis Fang Zixi mengerutkan kening dan berkata, murid surgawi Hong Meng saya tidak mungkin salah. Tan Yun Chuanyin berkata dengan nada tertentu, saya berani menyimpulkan bahwa Kaisar Besar Beizu adalah kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Hanya saja aku tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk pergi keluar kota untuk berurusan dengan kita. Fang Zixi berkata dalam transmisi suara, hanya ada dua kemungkinan. Entah Kaisar Besar Beizu sangat kuat dalam melompat dan tidak menempatkan Anda dan saya di mata, atau dia membawa senjata ajaib waktu dan ruang, dan ada kekuatan di dalam senjata ajaib itu. Tapi Tan Yun, sejak kuil Beizu dihancurkan, aku telah mengatur eyelinerku untuk menatap domain Dewa Beizu. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki domain Dewa Beizu selain Kaisar Agung Beizu. Tan Yun dan Fang Zixi penuh keraguan saat ini. Zixi, jika Kaisar Besar Beizu benar-benar meninggalkan kota nanti, aku akan menanganinya, dan setelah dia terluka parah, serahkan padamu. Tan Yun berkata, kamu tidak boleh mendekatinya secara impulsif, mengerti? Ya, Fang Zixi berkata dalam transmisi suara, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Aku selalu merasa sedikit gelisah dan merasa penipu. Terlepas dari apakah dia meledak atau tidak, karena di sini, kita tidak punya alasan untuk mundur tanpa perlawanan.
Bagaimanapun, kita harus membunuh Beizu besar, untuk kakekku, orang-orang, keluargamu, dan kuil Beizu yang berduka. Orang-orang membalas dendam. Tepat ketika Tan Yun dan Fang Zixi mentransmisikan suara, jenderal yang menjaga kota di menara tiba-tiba berlutut di depan Great Beizu dengan satu lutut, berteriak, "Jangan menjadi yang agung. Anda tidak dapat membuka gerbang kota." Sisa-sisa dewa kuno abadi, meskipun mereka adalah tingkat kelima dari alam suci Dao, kekuatan lompatan mereka tak terduga, dan bahwa Fang Zixi adalah pembangkit tenaga listrik legendaris dari alam leluhur Dao tertinggi. Pada saat ini, peziarah wali, Tan Chuande, juga berlutut dengan cemas, "Yang agung, tolong pikirkan dua kali." Dihadapkan dengan bujukan dua orang, tubuh asli kedua tidak diragukan lagi berkata, "Kaisar ini telah memutuskan, jadi bagaimana jika Fang Zixi adalah tingkat pertama dari alam leluhur tertinggi? Tan Yun hanya tingkat kelima dari alam suci, dan Kaisar tidak percaya padanya. Sangat kuat sehingga Kaisar bisa mundur tanpa perlawanan. Sekarang musuh telah membunuh rumahnya, jika Kaisar tidak pergi berperang, tidakkah dia akan tertawa terbahak-bahak dan membuka gerbang kota untuk Kaisar?" Setelah mendengar ini, ketika wali kota ingin mencoba yang terbaik untuk membujuk, tubuh sejati kedua berkata dengan dingin, "Jika Anda melanggar perintah, bunuh tanpa ampun, buka gerbang kota untuk Kaisar." Bawahan patuh. Setelah jenderal penjaga kota menerima perintah, dia berdiri dan mengorbankan sebuah token. Kemudian, seberkas cahaya meledak dari token dan menembus ke gerbang kota. Ledakan. Segera, gerbang kota setinggi 1.000.000 kaki terbuka. "Kaisar, bawahanku bersedia mengikutimu untuk membunuh musuh." Setelah peziarah wali tua berkata, dia dan tubuh sejati kedua melompat dari menara dan berjalan keluar dari gerbang kota selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, mereka melangkah keluar dari gerbang kota dan berkata dengan tajam, "Tutup gerbang kota." Tugas yang rendah hati, ikuti perintah. Setelah jenderal yang menjaga kota menerima perintah, dia segera menutup gerbang kota. "Apakah kalian dan anjing tidak ingin membunuh Kaisar ini?" Suara tubuh sejati kedua sangat arogan. "Kaisar telah keluar, jadi apa yang kamu lakukan? Lakukan. Zixi, kamu mundur, aku akan berurusan dengan keduanya," bisik Tan Yun. Ya, Fang Zixi sedikit mengangguk, melayang ke udara, dan ketika dia terbang ke belakang langit, pedang Excalibur Hongmeng melesat dari tengah alisnya di antara pikiran Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, memegang pedang di tangan kanannya, dan meledakkan kekuatan besar Magnificence di seluruh tubuhnya, dan dengan cepat membunuh ke arah tubuh nyata kedua. "Kaisar, turunlah untuk menghadapinya." Ketika peziarah penjaga tua hendak mengambil tindakan, tubuh asli kedua tidak diragukan lagi berkata, "Kamu kembali, Tan Yun, Kaisar yang berantakan ada di sini untuk membunuh." Kekuatan leluhur Tao kuno melonjak dari tubuh sejati kedua. Segera, satu set baju besi perak pertahanan dari nenek moyang Tao terbaik muncul di permukaan tubuh, naik ke udara, dan membunuh ke arah Tan Yun. Di mata Tan Yun, kecepatan tubuh asli kedua benar-benar terlalu lambat, tetapi Tan Yun masih tidak berani ceroboh. Dia semakin merasa bahwa tubuh nyata kedua membawa senjata ajaib ruang dan waktu, dan ada pembangkit tenaga legendaris di senjata ajaib itu. Namun, Tan Yun tidak takut. Menurutnya, bahkan jika seorang pria kuat dari alam leluhur Dao tertinggi tiba-tiba muncul, dia dapat sepenuhnya mundur. Tapi kemudian, adegan yang terjadi membuat Tan Yun merasa sangat ketakutan. Tepat ketika Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng dan berada 10.000 kaki dari tubuh sejati kedua, aura menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuh sejati kedua. Hanya napas ini yang membuat kekosongan yang penuh dengan celah ruang seperti langit. Tidak bagus. Tan Yun ngeri, dan buru-buru memadatkan Hongmeng Dao Jia. Tan Yun samar-samar terlihat, sesosok muncul dari udara tipis dari depan Beizu besar, dengan kekuatan leluhur Dao yang paling kuat, dan datang ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Ledakan. "Aku bertarung denganmu." Tan Yun bersiul panjang, dan menusuk sosok yang berkedip itu dengan pedang di tangan kanannya. "Hanya mengandalkanmu, apa yang bisa aku lawan dengan Kaisar ini?" Ketika suara acuh tak acuh terdengar, Kaisar Agung Beizu 3 tingkat dari alam leluhur Dao tertinggi, melakukan tendangan voli ke samping dan dengan mudah menghindari pedang yang menusuk. Hampir pada saat yang sama,
Kaisar Besar Beizu membalik telapak tangan kanannya dan menepuk dada Tan Yun dengan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia. Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan mengepalkan tinju kirinya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat telapak tangan dan tinju saling memukul, sekelompok badai energi meledak seperti nebula, dan kepulan mengerikan mungkin menyebar ke segala arah, dengan cepat meluas dan menyebabkan kekosongan runtuh. Fang Zixi, yang jauh dari gerbang kota, mendengar deru Tan Yun yang berbakat dan suara keras, dan tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat sakit hatinya yang luar biasa. Apa? Tapi Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, menyemburkan darah, terbang keluar dari lubang besar di ruang gelap, tinju kirinya dan bahkan seluruh lengan kirinya pecah berkeping-keping. Pada saat yang sama, baju besi Hong Meng Dao di tubuh Tan Yun terkoyak. Tan Yun. Fang Zixi mengeluarkan tangisan kaku seperti darah, dan dia terbang ke arah Tan Yun seperti orang gila. Engah. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, berdiri dengan genting, dan berteriak, "Zixi, jangan kemari, ada yang kuat." Melihat Fang Zixi masih terbang ke arahnya, Tan Yun berteriak cemas, "Fang Zixi, apakah kamu tuli? Sudah kubilang jangan datang." Untuk pertama kalinya, Tan Yun meneriaki Zixi. Setelah Fang Zixi diteriakkan, air mata menetes. Dia tidak menyalahkan Tan Yun karena melolong, tapi dia takut. Dia takut kehilangan Tan Yun. Hahaha, itu menyentuh, itu benar-benar menyentuh. Pada saat ini, suara mengejek terdengar, dan reputasi Tan Yun Sun menghilang, tetapi melihat pemulihan kekosongan secara bertahap, seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul. Yang mengejutkan Tan Yun dan Fang Zixi adalah meskipun lelaki tua itu tidak mengenakan jubah naga, tetapi jubah biru, nafas yang keluar sangat mengejutkan. Tan Yun, 3 panggung leluhur Dao tertinggi. Pengingat panik Xuan Yuanrou terdengar di benak Tan Yun. Ya, ekspresi Tan Yun sangat serius, tanpa Xuan Yuanrou mengingatkannya, dia juga melihat ranah lelaki tua berambut putih itu. Pada saat ini, apakah penjaga di menara kastil, atau penjaga pesiarah di luar gerbang kota, serta Tan Yun dan Fang Zixi, lautan badai muncul di hati mereka. Karena mereka menemukan bahwa lelaki tua di Qingpao ini benar-benar terlihat persis seperti Kaisar Beizu, satu-satunya perbedaan adalah bahwa lelaki tua di Qingpao adalah 3 tingkat leluhur Dao tertinggi, sedangkan Kaisar Agung Beizu hanya berada di kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Tepat ketika semua orang terkejut dan bingung, Fang Zixi tiba-tiba memikirkan sesuatu, tubuhnya gemetar karena marah, air mata menetes di matanya, dia menatap Tan Yun, dan berkata, "Tan Yun, ini adalah Kaisar Beizu yang sebenarnya, dan Kaisar Besar Beizu dari alam leluhur Dao kesempurnaan agung hanyalah tubuh aslinya yang kedua." Tubuh asli kedua, Tan Yun terkejut dan bingung. Tan Yun tahu klon kedua, dan bahkan lebih banyak klon, tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa seseorang dapat memiliki tubuh asli kedua. Ketika semua orang bingung apakah Kaisar Agung yang selalu mereka pikirkan adalah tubuh sejati kedua, tindakan tubuh sejati kedua selanjutnya menginspirasi para tetua pesiarah, penjaga kota, dan bahkan semua dewa yang menyaksikan pertempuran. Wow! Tubuh asli kedua naik ke langit, memandang para dewa di atas menara dan kota, dan berkata, "Fang Zixi benar, saya bukan Kaisar Agung Beizu Anda yang sebenarnya, saya hanyalah tubuh nyata kedua Kaisar Besar Beizu. Dan tuanku adalah Kaisar Besar Beizu. Sekarang tuanku sudah menjadi alam leluhur tertinggi tingkat ketiga. Tuan tidak muncul untuk 2 tujuan. Pertama, dia khawatir setelah dia muncul, para dewa kuno abadi akan bersembunyi dalam ketakutan. Kedua, di mata tuannya, apakah itu Tan Yun atau Fang Zixi, mereka semua badut. Tuan menggunakan 2 badut ini untuk menghancurkan Shizu, Nanzu, dan Dongzu, dan kemudian menunggu keduanya datang dan mati. Dengan cara ini, seluruh wilayah manusia di alam leluhur tertinggi akan menjadi dunia tuanku." Mendengar ini, para dewa sangat bersemangat. Satu demi satu membungkuk kepada Kaisar Besar Beizu. Tidak ada upacara. Kaisar Besar Beizu berdiri di udara, dan setelah para dewa bangkit, dia memandang Fang Zixi di kehampaan yang jauh, alisnya bergetar, hanya ada satu teknik di dunia yang dapat mengolah kebenaran kedua. Tapi tidak ada seorang pun di dunia ini. Dunia sudah tahu tentang ini. Kaisar ini sangat ingin tahu, bagaimana kamu tahu? Bajingan, kamu binatang.
Mata indah Fang Zixi yang penuh air mata mengandung kebencian yang mengerikan. Karena kamu binatang ingin tahu mengapa aku tahu, maka aku akan memberitahumu. Karena aku putri Xiao En. Xiao En. Ketika Kaisar Besar Beizu mendengar nama ini, tubuh tua itu tiba-tiba bergetar, dan kecuali Tan Yun, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Karena Xiao En adalah mantan penguasa istana kuil Beizu dan juga diakui sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Beizu Senyu. Kamu adalah putri Xiao En, kamu tidak mati. Kaisar Besar Beizu tampak luar biasa. Kematian. Jika kamu tidak mengekspos wajah jelekmu dan membunuh binatang buasmu yang tidak tahu berterima kasih, bagaimana Xiao Zixi bisa mati? Kata-kata Fang Zixi mengejutkan semua orang yang hadir. Mungkinkah kematian Xiao En, kuil Beizu apa rahasia di balik kehancurannya? Ketika para dewa bingung, Fang Zixi berkata dengan air mata, dulu sekali, ketika saya belum lahir, ayah saya mengambil seekor anjing yang sekarat. Di bawah perawatan ayahku, anjing itu menjadi hidup. Pada akhirnya, di bawah kultivasi ayahku, anjing itu akhirnya menjadi penguasa dinasti leluhur Beizu. Suatu hari, anjing itu mendengar percakapan antara ayah dan ibu saya, dan mengetahui bahwa ada teknik unik di kuil Beizu saya, seni tubuh sejati kuil. Jadi anjing itu mulai dengan sengaja ingin mendapatkan seni tubuh sejati kuil, sampai suatu hari, anjing itu akhirnya punya kesempatan. Saya masih muda saat itu. Saya ingat hari itu dengan sangat jelas. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa dia menyentuh penghalang alam leluhur Dao. Begitu dia berhasil melewati kesengsaraan, dia akan menjadi orang pertama di alam leluhur tertinggi. Bahkan jika Kaisar Dao abadi jauh dari lawan ayahku. Sama seperti ayahku yang berhasil melewati kesengsaraan, dan terluka parah dan paling lemah, anjing itu bergabung dengan kekuatan lain dan mengatakan bahwa ayahku sopan dan benar, tetapi secara pribadi dia munafik. Anjing itu berkata bahwa ayahku telah jatuh ke alam iblis, memakan daging manusia, meminum darah manusia, dan menyempurnakan alkimia dengan organ manusia. Yang paling sial adalah mati, dia tidak bisa dimaafkan. Jadi anjing itu dan banyak pria kuat bergabung untuk membunuh ayahnya yang lemah dan lemah setelah kemenangan. Kemudian, saya dihukum karena kejahatan sekte setan di kuil Beizu, dan saya berlumuran darah di kuil Beizu. Tanpa menunggu kata-kata Xiao Zixi, Kaisar Besar Beizu gemetar, dan menunjuk jari kurusnya, dengan marah menunjuk Fang Zixi. Xiao Zixi, tutup mulut Kaisar ini. Diam. Kenapa aku diam? Air mata Xiao Zixi menetes dan berkata dengan keras, dan anjing terbalik yang tidak tahu berterima kasih itu, untuk mendapatkan keterampilan sejati dari kuil saya, adalah Kaisar Agung Beizu Anda. Kamu adalah anjing yang tak tahu malu dan tercela. Kaisar Beizu, Anda telah mendengar dengan jelas untuk saya, Xiao Zixi, bahkan jika saya mati hari ini, saya masih harus memberitahu dunia betapa dinginnya Anda. Banyak omong kosong, itu hanya omong kosong. Kaisar Besar Beizu gemetar karena marah. Kaisar Beizu, kamu masih bukan laki-laki. Apakah kamu memiliki keberanian untuk mengakui apa yang telah kamu lakukan? Xiao Zixi mengutuk, jika kamu tidak berani mengakuinya, kamu bukan laki-laki. Kaisar Besar Beizu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia tersenyum, mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Oke, Kaisar Agung mengakui bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Akulah yang ingin mendapatkan keterampilan fisik yang sebenarnya dari kuil Beizumu. Akulah yang memfitnah ayahmu dan bergabung dengan kekuatan lain untuk membunuhnya. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah, dan penjaga veteran peziarah dan pembela kota, serta semua orang yang hadir, berubah. Dalam hati mereka, orang yang paling dikagumi dan dihormati Xiao En di masa lalu adalah Xiao En. Mereka mengira Xiao En adalah seorang munafik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Beizu begitu kejam. Ketika semua orang diam-diam berpikir, kata-kata Great Beizu berikutnya membuat mereka ketakutan. Kaisar Besar Beizu meraung, Xiao Zixi, Kaisar ini mengakui bahwa dia tidak tahu berterima kasih, tapi jadi apa? Saya katakan, kematian ayahmu telah menjadi sejarah. Sejarah benar dan salah, ditulis ulang oleh yang kuat, dan yang kuat memutuskan. Dan aku, Kaisar Besar Beizu, adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menulis ulang sejarah. Percaya atau tidak, kata-kata Kaisar ini adalah sejarah. Berbicara tentang waktu ini,
Kaisar Besar Beizu tiba-tiba melihat ke belakang, memandang para dewa, dan dengan tegas berkata, sekarang Kaisar ini memberitahu Anda bahwa Kaisar ini tidak membunuh Xiao En, apakah Anda percaya? Jika Anda berani mengatakan tidak, ini Kaisar akan menghukummu 9 ras. Para dewa gemetar di mana-mana, dan berkata serempak, suara itu mengguncang langit, kembalilah ke Kaisar, bawahan percaya. Kaisar akan memberitahumu lagi, Xiao En adalah iblis, dia pantas mati, apakah kamu setuju? Kaisar Besar Beizu berkata lagi. Bawahan setuju. Para dewa berteriak. Setelah Tan Yun dan Xiao Zixi dihancurkan, setelah Kaisar ini bersatu dengan alam leluhur yang tinggi, dia ingin memberitahu generasi mendatang bahwa Kaisar ini adalah raja yang baik hati, apakah keturunanmu akan mempercayainya? Kaisar Besar Beizu berkata lagi. Kembalilah ke Kaisar, generasi mendatang pasti akan mempercayainya. Para dewa setuju. Kaisar Besar Beizu membalikkan tubuhnya dengan arogan, memandang Xiao Zixi yang sangat marah, dan berkata, apakah Anda melihat? Kaisar ini baru saja memverifikasi dengan Anda bahwa Kaisar ini dapat menulis ulang sejarah. Xiao Zixi, apakah kamu yakin? Xiao Zixi memikirkan kematian tragis ayah, kerabat, dan pintu yang sama di kuil Beizu, air matanya menetes. Aku Xiao Zixi menolak. Keadilan selalu keadilan, dan kejahatan selalu jahat. Tidak masalah apakah kamu menerimanya atau tidak. Yang penting adalah hari ini kamu dan sisa-sisa dewa kuno abadi semuanya akan mati. Kaisar Besar Beizu tiba-tiba menjadi muram, dan berkata sambil tersenyum menyeringai pada tubuh sejati kedua, melindungi lelaki tua pesiarah Tan Yun sudah terluka parah, kalian berdua akan membunuhnya terlebih dahulu. Maka Kaisar ini akan berurusan dengan Xiao Zixi secara perlahan. Berbicara tentang ini, Kaisar Besar Beizu memandang Xiao Zixi, yang sangat tampan, dan tenggorokannya sedikit kering. Xiao Zixi adalah kecantikan terkenal di dunia leluhur tertinggi. Kaisar Besar Beizu telah mendambakannya sejak lama, dan sekarang dia berpikir bahwa dia adalah putri Xiao En. Dalam hal ini, baginya, menaklukkan sudah cukup baginya. Xiao Zixi melihat keinginan di mata Kaisar Besar Beizu. Ketika dia sangat marah sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya, Tan Yun berkata dengan suara, Zixi, biarkan binatang tua ini bangga padanya untuk sementara waktu. Ketika saya menghapusnya, Anda akan mengambilnya ribuan pisau. Tan Yun, aku tidak ingin kamu mengambil risiko, ayo kabur dulu. Xiao Zixi berkata sambil menatap Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya dan batuk darah di mulutnya. Binatang buas ini bukan hanya pembunuh yang membunuh kakekku, tetapi dia juga memperlakukan ayahmu dan kamu dengan cara ini. Kecuali aku mati hari ini, aku tidak akan pernah lari. Tan Yun berkata dengan tatapan sengit dalam suaranya. Selain itu, aku bukannya tanpa kekuatan untuk melawannya. Pikirkan tentang itu, aku tidak mencoba yang terbaik, jadi aku membunuh Fu Chashu, lapisan kedua dari alam leluhur Dao tertinggi, dan dia hanya lapisan ketiga dari alam semesta. Alam leluhur Dao tertinggi. Saya tidak percaya saya tidak bisa membunuhnya. Begitu Tan Yun melewati suara itu, tubuh asli kedua dari pesiarah tua dan Kaisar Besar Beizu telah terbunuh di udara dengan pedang ilahi. Sisa-sisa sialan, hari ini orang bijak ini akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan orang-orangmu. Dengan senyum menyeringai di wajah pesiarah, penjaga pesiarah tua itu melepaskan cahaya pedang sepanjang 1.000.000 kaki dan memotongnya ke arah Tan Yun. Satukan kembali leluhurmu, pergi ke ibumu, mati. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya, tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah misterius di matanya yang haus darah. Dialah yang menggunakan mata ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, tubuh asli kedua Kaisar Besar Beizu yang telah membunuh Tan Yun, ekspresi pesiarah penjaga tua, berhenti di kehampaan. Lao Su takut pada 3 titik tua dari Beizu besar. Adapun kalian berdua, kalian berani berlari liar di depan Lao Su dan pergi ke ibumu. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya, memiliki fitur wajah yang bengkok, memegang pedang Excalibur Hongmeng, dan bergegas menuju keduanya dengan kecepatan ekstrim. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Kaisar Beizu tidak dapat menyelamatkannya di kejauhan, dan dia harus mengancam, beraninya kamu. Tan Yun menutup telinga, dan tendangan voli muncul di atas pesiarah tua yang menjaga kepala pesiarah. Kaki kanannya menghancurkan kekosongan dan menginjak kepalanya. Bang! Dengan suara,
Tetua peziarah yang menjaga leluhur Beizu, tengkoraknya pecah terlebih dahulu, dan kemudian seluruh tubuh berubah menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa. Setelah membunuh dan melindungi sesepuh peziarah dengan mudah, Tan Yun muncul di depan tubuh asli kedua kaisar besar Beizu seperti kilat, memegang pedang di tangan kanannya dan menusuk dada tubuh asli kedua. Tan Yun dengan sengaja mengangkat murid surgawi Hongmeng. "Ah, guru, tolong aku!" Tubuh asli kedua menjerit, dan Tan Yun memegang pedang ke dadanya seperti kilat, dan darah menyembur keluar. "Tan Yun, kaisar ini pasti ingin kamu mati." Kaisar besar Beizu berteriak, dan kekuatan leluhur Dao tertinggi kuno berguling di tubuhnya, seperti naga raksasa, menghancurkan kekosongan, dan meledak ke arah Tan Yun. Tan Yun membalik-balik di udara dan muncul di atas kaisar sejati kedua Beizu, memegang pedang dengan percikan darah, menusuk dari atas kepala kaisar sejati kedua dan mencapai perutnya. Tubuh kedua berdarah dari 7 lubang, dan jiwa serta janin dihancurkan. Engah. Ketika tubuh asli kedua mati sepenuhnya, Kaisar Besar Beizu yang membunuh Tan Yun, tubuh tua itu bergetar hebat, darah menyembur dari mulutnya, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Tapi Beizu Agung bukanlah masalah serius. Lain-lain, kaisar ini ingin kamu mati. Kaisar Besar Beizu meraung, dan pedang leluhur tertinggi kuno terbang keluar dari mulutnya. Tan Yun, hati-hati. Xiao Zixi mengaburkan pandangannya dengan air mata. "Zixi, dengarkan aku, bawa Su Bing dan yang lainnya melarikan diri dulu. Semakin jauh kamu bisa melarikan diri, semakin baik." Dalam transmisi suara Tan Yun, warna tegas muncul di matanya, dan lengan kanannya tiba-tiba melambai, berharap menara berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembak Xiao Zixi dengan kecepatan tinggi. "Tak satu pun dari kalian berdua ingin melarikan diri hari ini." Kaisar Besar Beizu menyerang membunuh Tan Yun, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menuju Xiao Zixi. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan formasi pedang, Jin Ni, Mu Xin, Qin Ying dan 11 pedang Excalibur luar biasa lainnya, terbang keluar dari alis Tan Yun, tersebar di kehampaan dengan kecepatan tinggi, diatur ke dalam arai pedang ilahi Hongmeng Tu. Ketika Kaisar Besar Beizu hendak mengejar Xiao Zixi, dia mendapati dirinya tiba-tiba muncul di kekosongan Hongmeng yang tak berujung. Kaisar Besar Beizu melakukan tendangan voli dan memandang Tan Yun di Hongmeng Void dengan jijik. "Apakah Anda pikir menyiapkan formasi pedang yang rusak adalah lawan dari kaisar ini? Apakah kamu pikir kamu bisa memberi Xiao Zixi waktu untuk melarikan diri?" "Tan Yun, kaisar memberitahumu bahwa kamu salah. Kaisar membunuhmu sesederhana mencubit semut." Tanpa menunggu kata-kata Great Beizu, Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya dan masih penuh semangat juang, berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung, orang tua, di mana begitu banyak omong kosong." Setelah itu, Tan Yun menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, dan tiba-tiba, auranya melonjak ke kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Berdengung. Pada saat kehampaan bergetar, gelombang kekuatan pancaran dari Taois 5 elemen seperti gelombang membanjiri tubuh Tan Yun, menelan seluruh kekosongan formasi pedang. Desir-desir. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuhan Hongmeng. Ketika dia berkedip sangat cepat dari Void of Hongmeng, dia memegang pedang di tangan kanannya, dan pedang itu tiba-tiba menunjuk ke langit, 5 Elements Sword Realm Kill. Su, Ho. Tiba-tiba, di seluruh formasi pedang di Magnificent Void, balok pedang kekuatan bijak 5 elemen sepanjang 10.000 meter, dengan kekosongan yang runtuh, berkumpul menjadi semburan balok pedang yang setebal 1 juta meter dan sepanjang 10 juta meter. Menuju Kaisar Besar Beizu menelan ludah. Merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh cahaya pedang, Kaisar Besar Beizu mengerutkan kening. Kaisar ini memandang rendah Anda, tetapi Anda masih terlalu lemah di depan Kaisar ini. Tubuh Shinto kuno. Dalam sekejap, ukuran Kaisar Besar Beizu meroket menjadi raksasa setinggi 600.000 kaki, dan senjata leluhur tertinggi tingkat tinggi di tangan kanannya mencapai 500.000 kaki yang menakutkan. Tubuh hegemoni Hongmeng Tan Yun, juga dikenal sebagai tubuh hegemoni abadi, adalah puncak dari teknik pemurnian tubuh alam leluhur agung ke-36, sedangkan tubuh Sendao kuno menempati urutan kedua. Dari peringkat, kita dapat melihat kekuatan para dewa kuno, terutama Beizu. Ranah Kaisar Agung sendiri adalah 3 ranah leluhur tertinggi, yang terlalu jauh lebih tinggi dari Tan Yun, jadi bahkan jika Tan Yun menggunakan tubuh hegemonik Hongmeng,
fisik kekuatannya akan kalah dengan Beizu. Kaisar. Hancurkan untuk Kaisar. Tubuh Kaisar besar Beizu yang seperti gunung, tidak mundur tetapi maju, mengambil langkah di udara, dan tiba-tiba menebas dengan pedang di tangan kanannya ke arah semburan cahaya pedang yang mendekat. Boom! Di tengah kebisingan yang keras, Great Beizu melepaskan sinar pedang sepanjang 2 juta kaki dari kekuatan leluhur Dao kuno dan tinggi, dengan keras menghancurkan kekosongan, bang bang bang, menghancurkan semua balok pedang seperti bambu. Setelah itu, kecepatan napas Daomang tiba-tiba menurun, dan Tan Yun menghindarinya dengan megah. Setelah Tan Yun berhenti di udara, dahinya dipenuhi butiran keringat, ekspresinya sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa pukulan biasa dari benua utara besar akan menghancurkan kekuatan magis keempatnya dari seni pedang besar. Tidak bisa menghadapinya secara langsung, pertama-tama aku harus menghabiskan kekuatannya, dan kemudian melukainya secara serius, dan kemudian... Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu, dan seekor burung bayangan di matanya, dan dia kembali normal. Merayu. Dalam lolongan hantu dan serigala, 5 elemen agung, kekuatan angin, guntur dan orang bijak, memancar keluar dari tubuh Tan Yun, dan dengan cepat menembus ke dalam pedang Excalibur Hongmeng. Jaring surgawi. Memegang pedang, Tan Yun menarik gaya pedang misterius dari kekosongan Hongmeng. Saat Tan Yun menarikan pedangnya, tiba-tiba, cahaya pedang muncul di Hongmeng Void hanya dengan jarak 100 kaki, berisi kekuatan 7 Dao Sage, dengan 36.000 Dao. Membunuh. Tan Yun bersiul panjang, dan segera, 36.000 lampu pedang meledak dengan aura yang menakutkan, seperti jaring langit dan bumi, tak tertembus menuju Beizu besar. Tak tertahankan, Kaisar besar Beizu mencibir, dan mencubit taktik dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, kekuatan leluhur Tao tertinggi dari zaman dahulu, memancar dari kolam spiritual, mengembun dari seluruh tubuh menjadi tirai tipis pelindung tubuh dengan diameter 1 juta kaki. Dia membungkusnya. Boom, boom. Dalam semburan suara keras yang deras, ketika 36.000 lampu pedang menebas tirai tipis pelindung tubuh Kaisar besar Beizu, mereka meledak berkeping-keping. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu bisa mati. Kaisar besar Beizu tersenyum dan berkata, setelah kamu mati, Kaisar ini akan mencintai hahaha Xiao Zixi untukmu, hahaha. Sekarang kamu bisa mati. Setelah tawa itu, Kaisar besar Beizu tidak ingin membuang waktu lagi dengan Tan Yun. Kekuatan leluhur tertinggi Dao kuno mengalir keluar dari tubuhnya, dan dia menunjukkan pengetahuan uniknya, seni pedang sihir kuno. Dengan tubuh 600.000 kaki, memegang pedang ilahi seluas 500.000 kaki persegi, dari kekosongan Hongmeng, dia menari serangkaian gaya pisau misterius dari waktu ke waktu, dan kemudian dengan tegas berkata, gaya pertama dari Divine Primordial seni pisau buka dunia. Membunuh. Great Beizu menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul di Hongmeng Void di atas kepala Tan Yun, dia menabrak Tan Yunli. Boom, boom. Tiba-tiba, sinar pedang yang panjangnya 10 juta kaki tiba-tiba menebas ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Pada saat yang sama, cahaya pedang belum tiba, dan hanya aura menakutkan dan mendominasi yang mencekik Tan Yun. Jangan membuat perjuangan yang tidak perlu, pedang Kaisar ini sudah cukup untuk membunuh kekuatan alam leluhur Dao tertinggi. Ketika Great Beizu menertawakan telinga Tan Yun menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, dan ukurannya melonjak hingga 560.000 kaki. Ini adalah keadaan di mana Tan Yun telah menggunakan Tuan Hongmeng secara ekstrim. Detik berikutnya, kepala Tan Yun Suo membakar jiwa suci Hongmeng Dao, dan segera, kekuatannya melonjak 30%. Jika kamu ingin membunuhku, kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Ketika ketidakpedulian Tan Yun terdengar, 11 kekuatan suci dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya membanjiri Excalibur Hongmeng sepanjang 400.000 meter. Pintu kosong tidak memiliki kehidupan. Hongmeng tidak terlihat. Dalam sekejap, Tan Yun menggunakan kekuatan magis kedua dan kekuatan magis pertama dari seni pedang Excalibur Hongmeng pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, di atas kepala Tan Yun, 24 gerbang raksasa setinggi 3 juta kaki muncul, seperti 24 gunung, menutupi dirinya. Segera setelah itu, di dalam 24 gerbang raksasa seperti gunung,
Total 240 jalan yang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan ruang meletus dari langit. 240 gedung pencakar langit cahaya pedang memotong kekosongan, dengan celah ruang seperti parit, dan menebas ribuan cahaya pedang Zhang yang telah dipotong. Hampir pada saat yang sama, cahaya pedang yang panjangnya 10 juta meter dan berisi 11 jenis kekuatan Tao meletus dari kekosongan Hongmeng. Mengikuti 240 gerbang kosong, cahaya pedang naik ke langit. Boom, 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 boom. Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, sinar pedang kuat Kaisar Besar Beizu dari leluhur Dao kuno sangat hancur dan hancur berkeping-keping dari 240 balok pedang yang tidak memiliki kehidupan. 24 gerbang raksasa dibuka. Pada saat ini, puluhan juta ilmu pedang Hongmeng Tan Yun dan kekuatan gaib yang tak terlihat, dengan aura kekerasan, menebas 10 juta ilmu pedang. Tan Yun, yang menempatkan dirinya pada jiwa suci Hongmeng Dao, di bawah restu 30% dari kekuatannya, puluhan ribu balok pedangnya tiba-tiba menghancurkan balok pedang, dan dengan kekosongan yang runtuh, dia menebas ke arah Kaisar Besar Beizu. Kaisar Beizu, yang terlambat menggunakan jenis perlawanan kedua dari seni pedang primordial, menghindar dengan panik. Ah! Telinga Kaisar. Kaisar Besar Beizu mengeluarkan jeritan yang mengandung kemarahan, tetapi itu adalah telinga kanan dari ribuan kaki raksasa, yang ditebas oleh Tan Yun.